Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tidina Saraswati, NIM 2019-210670 dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 7, yaitu perumusan dan pelaksanaan strategis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian dan keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan strategi secara kompetitif antara perusahaan dan lingkungan sekitar sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi di sini itu para manajer itu akan melontarkan pertanyaan atau akan menanyakan pertanyaan kepada para karyawannya, seperti siapa saja pelanggan kita, terus apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan kita, terus barang apa saja yang selalu laku di pelanggan kita. Kemudian dari jawaban itulah para manajer itu dapat mengambil keputusan yang dapat yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah tujuan strategis. Tujuan strategis adalah rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya untuk memperoleh keunggulan bersaing dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Jadi di tujuan strategis itu perusahaan itu harus memikirkan cara yang berbeda yang dilakukan dari perusahaan lain. Jadi para manajer itu harus melakukan atau harus memiliki rencana-rencana yang berbeda dari perusahaan lain, sehingga itu supaya misalnya perusahaan A sama perusahaan B, pasti kan dia memiliki tujuan yang berbeda dan memiliki visi misi yang berbeda setiap perusahaannya. Nah seperti itu, supaya kita juga dapat mengambil atau memiliki pelanggan yang berbeda dan setiap harinya tuh akan bertambah. Seperti itu. Dengan seiringnya waktu, sinergi itu akan maksudnya itu akan tidak sesuai dengan rencana. Namun agar tetap kompetitif, perusahaan itu harus melakukan kompetensi dasar dan melakukan sinergi dan memberi nilai kepada pelanggan agar perusahaan itu tetap berjalan dengan baik ke depannya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sesuatu yang dilakukan perusahaan yang sangat baik dibanding dengan perusahaan orang lain. Jadi di sini itu perusahaan A dan B, pasti mereka itu sangat bersaing kan. Nah, perusahaan A ini bagaimana caranya dia itu harus lebih baik dibanding perusahaan B agar dia itu tetap dapat pelanggan yang signifikan dan setiap harinya itu tetap bertambah. Kemudian adalah membangun sinergi. Sinergi adalah kondisi yang timbul ketika bagian-bagian perusahaan berinteraksi untuk menghasilkan dampak bersama yang lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri. Jadi di sini itu perusahaan itu dapat memiliki sumber daya dapat memiliki sumber daya yang bagus ketika perusahaan itu memiliki biaya, kemudian manajemen yang bagus. Nah itu dapat mengembalikan sumber daya yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nah itu tuh dapat bertimbal balik ke depannya. Sinergi itu juga dapat dibangun dengan baik antara perusahaan. Misalnya nih ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, jika perusahaan A dan perusahaan B ini dapat bekerja dengan baik, nah maka perusahaan A dan perusahaan B ini sudah menjalankan sinergi yang bagus. Seperti itu. Kemudian adalah memberikan nilai. Memberikan nilai di sini adalah memberikan nilai kepada pelanggan dan memberikan nilai di sini adalah merupakan tujuan dari strategi. Nilai sendiri itu dapat didefinisikan sebagai keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Seperti itu. Kemudian adalah tingkatan strategis. Tingkatan strategis itu ada 3. Yang pertama itu strategi tingkat perusahaan, kemudian yang kedua ada strategi tingkat usaha, dan yang ketiga ada strategi tingkat fungsi.
Jadi yang pertama tadi kan strategi tingkat perusahaan. Jadi strategi tingkat perusahaan itu yang mempengaruhi perusahaan yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Kemudian lini produk dan unit bisnis itu juga yang melatar belakangi perusahaan tersebut. Kemudian ada strategi tingkat usaha. Strategi tingkat usaha adalah strategi yang berhubungan dengan pertanyaan. Tingkat ini berkaitan dengan tingkat lini produk atau tingkat unit bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian adalah strategi tingkat fungsi. Strategi tingkat fungsi adalah tingkat strategi yang berhubungan dengan departemen yang berhubungan secara langsung kepada unit usaha. Jadi di strategi fungsional itu mencakup semuanya, termasuk tentang keuangan, penelitian, dan perusahaan. Jadi sebagai contoh, saya memiliki usaha kayak seperti penurunan buat berat badan. Nah, kemudian usaha saya ini saya lakukan secara offline. Nah, saya ini ingin usaha saya ini lebih maju lagi, sehingga saya membuka lewat jasa online. Nah, kemudian pastikan saya sebelum melakukan memperjualkan produk ini, saya sudah memiliki testimoni terlebih dahulu. Nah, testimoni tersebut ini yang saya unggah ke dalam kayak sosial media saya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, pastikan di dalam foto tersebut itu ada before afternya. Nah, ya itulah yang membuat para pelanggan itu tertarik sehingga dapat mengunjungi web dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Frisda Nurwenda dengan NIM 2019-210671. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari penjelasan teman saya sebelumnya. Di sini ada tingkatan strategi. Tingkatan strategi yang tertinggi adalah tingkatan perusahaan. Yang pertama atau yang teratas adalah perusahaan. Ini berkaitan dengan strategi tingkat perusahaan. Sebagai contoh, jika seseorang ingin mendirikan suatu usaha atau mendirikan suatu bisnis, maka tingkatan yang paling teratas adalah perusahaan. Dan perusahaan ini harus membuat rencana terlebih dahulu atau memikirkan ataupun menyusun strategi-strategi yang akan didirikan oleh perusahaan tersebut agar perusahaannya itu kedepannya dapat menguntungkan. Untuk tingkatan selanjutnya terdapat 3 kolom di bawahnya, yaitu unit produk konsumen, unit bioteknologi, dan unit media. Ini termasuk ke dalam strategi tingkat usaha. Hal ini berkaitan dengan setiap unit bisnis dan biasanya berhubungan dengan periklanan, arah, dan tingkat penelitian dan pengembangan. Jadi unit produk konsumen atau unit bioteknologi dan unit usaha ini merumuskan dari contoh strategi tingkat usaha. Dan yang terakhir adalah tingkatan fungsi atau tingkatan ini untuk mendukung strategi tingkat usaha tersebut. Strategi tingkat fungsi ini terkait dengan departemen fungsional, dan strategi fungsional ini mencakup semua fungsi utama, misalnya fungsi keuangan, penelitian, dan pengembangan, produksi, serta pemasaran. Jadi pada tingkatan tingkatan strategi ini sangat berkaitan dan digunakan untuk mencapai sasaran strategi. Selanjutnya ada proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi ini diawali dengan mengevaluasi yang dilakukan oleh para manajer terhadap posisi perusahaan yang terkait dengan misi, tujuan, dan strateginya. Yang pertama ada perumusan strategi terkait dengan perencanaan atau pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan dan membuat rencana strategi secara spesifik. Di sini yang dimaksud adalah seseorang manajer sebelum mendirikan suatu perusahaan harus merencanakan atau mengambil keputusan agar tujuan perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.
Apabila seorang manajer tidak membuat perencanaan terlebih dahulu, maka untuk selanjutnya tujuan perusahaan bisa tidak tercapai dengan baik. Yang kedua ada pelaksana strategi. Pelaksana strategi ini menggunakan secara manajerial dan organisasional untuk mengarahkan berbagai sumber daya agar dapat mencapai tujuan yang strategis. Pelaksana strategi ini adalah proses manajerialnya atau yang biasanya itu proses untuk melaksanakan mengenai strategi-strategi yang telah ditentukan oleh manajer sebelumnya. Yang ketiga ada analisis SWOT. Analisis SWOT tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama kekuatan dan kelemahan internal, yang kedua kekuatan dan kelemahan eksternal. Manfaat dari analisis SWOT tersendiri adalah sebagai penentu masa depan keberlangsungan bisnis dalam perusahaan. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Analisis SWOT terbagi menjadi S, W, O, dan T. S tersendiri yang berarti strength, W adalah weakness, O adalah opportunities, dan yang T adalah threat. Inti dari faktor internal adalah segala hal yang datang langsung dari dalam perusahaan tersendiri. Kekuatan tersendiri memiliki arti karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strateginya. Dan untuk arti dari kelemahan adalah karakteristik internal yang dapat menghambat atau membatasi kinerja dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, jika kita ingin mendirikan suatu bisnis atau bisnis UKM, kekuatan yang harus kita pikirkan adalah harganya merakyat dan kualitasnya terjangkau. Dan yang kedua, mengutamakan tren tertentu. Jadi jika kita ingin mendirikan suatu usaha, kita harus melihat tren apa yang sedang terjadi di sekitar lingkungan kita. Dan yang kedua adalah kelemahannya. Kelemahan dari bisnis UKM tersendiri adalah modal untuk mengembangkan bisnis masih kurang dan biasanya belum dapat atau belum bisa memproduksi barang. Perkenalkan, nama saya Suraya Fadia Al-Katiri, NIM 2019-210672. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksternal. Eksternal itu ada kekuatan dan ada ancaman eksternal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal itu karakteristik lingkungan eksternal yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strateginya. Misalnya kayak perusahaan ini dari awal pembuatan perusahaan sudah membuat tujuan strateginya, nanti perusahaan itu begini. Terus ada kekuatan-kekuatan dari luar itu yang mendukung perusahaan itu mencapai tujuan tersebut. Terus yang kedua itu ada ancaman eksternal. Ancaman eksternal itu karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan strateginya. Misalnya perusahaan itu sudah membuat tujuan strategi dari awal, terus ada ancaman-ancaman dari luar, misalnya seperti nilai mata uang, terus naiknya suku bunga, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa mencapai tujuan yang telah dibuat oleh mereka. Terus ada merumuskan strategi tingkat perusahaan. Ada 3, yaitu strategi portofolio, matriks BCG, terus ada strategi diversifikasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu strategi portofolio. Strategi portofolio adalah itu menggabungkan antara unit usaha dan lini produk perusahaan yang berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan bersaing perusahaan. Misalnya contoh strategi portofolio itu seperti portofolio yang tersusun atas saham yang dibuat oleh Indofood, Sukses Makmur, dan Unilever. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua itu ada matriks CGV. Matriks CGV itu diciptakan oleh Burch de Henderson untuk membantu perusahaan menganalisis dan mengelola lini produk dan unit usaha. Matriks di sini kegunaannya itu sebagai acuan mengalokasikan dana untuk memproduksi dan menjual produknya. Jadi kayak
dana yang dialokasikan seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada strategis diversifikasi. Strategis diversifikasi ini bagaimana perusahaan membagi produknya, apakah produk atau usaha tersebut saling berhubungan atau tidak, atau berbeda. Terus strategi diversifikasi ini ada dibagi yaitu dua. Ada strategi konsentrik horizontal dan strategi konsentrik vertikal. Strategi horizontal itu contohnya seperti ini. Contohnya seperti ada satu merek yaitu Yamaha. Terus Yamaha itu menciptakan sesuatu yang baru, misalnya menciptakan motor sport atau matic dengan satu merek Yamaha itu. Terus yang kedua itu adalah strategi konsentrik vertikal. Vertikal itu sebetulnya kayak dari misalnya satu wadah gitu ada pertanian, terus dari pertanian itu turun ke PT, diproses ke PT Bogasari, terus dari PT Bogasari ke Indofood, terus dari Indofood itu baru ke Indomaret. Jadi kayak proses akhirnya itu di Indomaret tersebut. Terus yang terakhir yaitu adalah merumuskan strategi tingkat usaha. Jadi tingkat usaha ini ada 5 konsentrasi, yaitu potensi bersaing baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan yang itu ada ancaman produk pengganti dan bersaing antar kompetitor. Yaitu potensi bersaing baru yaitu misalnya kita sudah membuat suatu usaha, terus ada pesaing-pesaing baru yang membuat produknya itu sama seperti kita, sehingga sebagaimana kita itu bersaing tapi tidak menjatuhkan satu sama lain. Jadi kita mungkin menciptakan sesuatu hal yang baru atau menciptakan. Perkenalkan, nama saya Adelia Anggata Putri dengan NIM 2019-210673. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kompetitif dan macam-macam dari strategi kompetitif. Sebelum saya menjelaskan tentang macam-macam strategi kompetitif, saya akan menjelaskan pengertian dari strategi kompetitif. Strategi kompetitif itu suatu strategi atau upaya yang berhubungan dengan persaingan. Maksud dari persaingan itu bukan yang aneh-aneh gitu. Persaingan itu kayak mencapai suatu tujuan tertentu gitu loh. Atau mungkin lebih gampangnya gini deh, saya ngambil contoh pada permainan sepak bola atau basket juga boleh, atau bulu tangkis, tenis meja juga bisa. Mereka kan lagi melakukan pertandingan, misal gini deh, tim Persebaya sama tim Persela lagi berkompetisi nih, kayak mau tanding gitu loh. Kan pasti mereka mempunyai strategi kompetitif sendiri-sendiri sih. Jadi Persela tadi apa aku nyebutnya, Persebaya punya strategi kompetitif sendiri, Persela juga punya strategi kompetitif sendiri buat buat mencapai tujuan kemenangan, maksudnya kayak gelar juaranya gitu loh. Jadi mereka itu punya strategi sendiri-sendiri buat persaingan itu tadi. Oke, mungkin gampangnya kayak gitu sih strategi kompetitif itu. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang macam-macam strategi kompetitif. Yang pertama diferensiasi, yang kedua kepemimpinan biaya, terus yang terakhir itu fokus. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang diferensiasi. Diferensiasi itu suatu strategi untuk membedakan jenis atau barang dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, atau bisa jadi kayak layanannya, bisa dilihat dari layanannya. Jadi perusahaan itu harus memiliki ciri khas gitu loh buat menarik pelanggannya. Contoh layanan yang menggunakan diferensiasi. Aku ngambil contoh, saya mengambil contoh iklan Marjan. Marjan kan tiap tahunnya itu mempunyai iklan yang berbeda-beda. Maksudnya kayak episode tiap tahun itu mereka berbeda gitu loh. Meskipun Marjan tiap tahun
mengeluarkan iklan di TV. Tapi kan episode tiap tahun itu berbeda, nggak ada yang sama, tapi maknanya tetap sama. Jadi ya Marjan itu termasuk contoh perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi. Perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi itu bisa mengurangi tekanan tawar karena produk lain dianggap para pelanggan itu biasa aja gitu loh, dianggap tidak menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam dari strategi kompetitif yang kedua, yaitu kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya itu kayak strategi yang menggunakan biaya rendah yang ditunjukkan untuk pasar luas. Karena memiliki struktur biaya yang sangat ketat dan rendah, perusahaan yang menetapkan strategi ini mampu memberikan harga yang lebih rendah bagi produknya daripada harga pesaing. Harga yang murah dapat menghambat pesaing untuk masuk ke dalam persaingan tersebut, dan mungkin sedikit yang mampu menggunakan strategi ini. Tapi, menggunakan metode ini ada untung dan ada ruginya. Ketika tidak ada diferensiasi, maka pelanggan akan lebih sensitif ke harga, dan itu akan menguntungkan. Begitupun sebaliknya. Mungkin kalian nggak paham ya apa yang saya maksud. Saya akan mengambil contohnya seperti ini. Di toko 1 sama toko 2. Toko 1 ini menjual per kilo itu telurnya 11.000 deh. Terus toko 2 menjual telur 10.000 per kilo. Jadi kan otomatis mahalan toko 1 dong. Tiba-tiba toko 1 itu membanting strategi dia menggunakan kepemimpinan biaya. Awalnya dia menjual 11.000 per kilo, dia banting harga jadi 10.000 per kilo. Jadi kan otomatis ibu-ibu rempong, ibu-ibu yang penggila diskon, ibu-ibu penggila murah, barang murah tapi berkualitas, itu pasti kan langsung berpindah ke toko 1. Mungkin sedikit contoh itu. Selanjutnya yang terakhir macam dari strategi kompetitif yaitu fokus. Fokus berarti perusahaan yang melakukan strategi ini berfokus atau berkonsentrasi untuk pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Juga mempertahankan diri dari pesaing agar tidak goyah. Misal kayak wah itu lebih wow gitu loh daripada kita langsung minder. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan kemitraan bisnis, kita harus mempercayakan pada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Jadi sebelum melakukan apapun, kita kan harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita mampu melakukan ini, bukan karena keinginan yang sekarang. Jadi kita harus kayak memikirkan ke depannya gitu loh, kita mampu apa enggak. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang tren baru di bidang strategi. Saya mengambil contoh inovasi dari dalam. Yang dimaksud dengan inovasi dari dalam yaitu melalui pendekatan strategis atau bisa disebut juga dengan kemampuan dinamis. Kemampuan dinamis sendiri itu berarti atasan-atasan atau manajer itu harus mengembangkan ide, kemampuan yang udah dimiliki sama perusahaan tersebut. Mungkin saya akan mengambil contohnya langsung saja ya. Saya mengambil contoh perusahaan Nokia. Perusahaan Nokia kan dari dulu mengeluarkan HP jadul yang tidak bisa dibuat internetan. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan Nokia itu mengikuti tren masa kini, yaitu mengeluarkan produk HP yang bisa digunakan untuk internetan. Meskipun bukan Android, Nokia mengeluarkan HP dengan tipe Windows, tetapi setidaknya perusahaan Nokia sudah mengikuti tren zaman sekarang. Dengan cara seperti itu, Nokia sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Kan pelanggan pasti ada yang setia gitu. Misal dari dulu aku udah pakai Nokia nih, mau pakai HP yang buat internetan tapi Nokia nggak ada, terus tiba-tiba Nokia ngeluarin nih Windows. Jadi pelanggan itu kan kayak wah, Nokia ngeluarin HP yang aku butuhin. Jadi kan pelanggan itu puas gitu loh. Mungkin itu inovasi dari dalam menurut saya. Bahasan yang
terakhir yang akan saya bahas yaitu kemitraan strategis. Kemitraan strategis sendiri mempunyai makna yaitu memperluas bisnis yang tidak dapat dilakukan sendiri. Dalam skema ini ada dua pihak atau beberapa pihak yang terkait melihat adanya bentuk kemitraan ini. Pihak-pihak itulah yang berpeluang untuk bermitra, membentuk sinergi yang menguntungkan. Kemitraan ini didasari dengan kepercayaan dan keyakinan yang terbangun melalui pengalaman dan pengamatan. Karena itu, sebelum melakukan kemitraan, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar sanggup melakukan kemitraan ini? Apakah kita benar-benar yakin mau melakukan ini? Kan kalau kita nggak yakin, kita nggak bakal mencapai apa yang kita mau kan. Jadi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita bersungguh-sungguh melakukan mitra bisnis dalam mengembangkan perusahaan yang terkait dengan peluang dan juga mempertahankan diri dari pesaing agar tidak goyang. Kayak wah itu lebih wow gitu loh daripada kita langsung minder. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan kemitraan bisnis, kita harus mempercayakan pada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Jadi sebelum melakukan apapun, kita kan harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita mampu melakukan ini, bukan karena keinginan yang sekarang. Jadi kita harus kayak memikirkan ke depannya gitu loh, kita mampu apa enggak. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan Marjan kan tiap tahunnya itu mempunyai iklan yang berbeda-beda. Maksudnya kayak episode tiap tahun itu mereka berbeda gitu loh. Meskipun Marjan tiap tahun mengeluarkan iklan di TV, tapi kan episode tiap tahun itu berbeda, nggak ada yang sama, tapi maknanya tetap sama. Jadi ya Marjan itu termasuk contoh perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi. Perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi itu bisa mengurangi tawar karena produk lain dianggap para pelanggan itu biasa aja gitu loh, dianggap tidak menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam dari strategi kompetitif yang kedua, yaitu kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya itu kayak strategi yang menggunakan biaya rendah yang ditunjukkan untuk pasar luas. Karena memiliki struktur biaya yang sangat ketat dan rendah, perusahaan yang menetapkan strategi ini mampu memberikan harga yang lebih rendah bagi produknya daripada harga pesaing. Harga yang murah dapat menghambat pesaing untuk masuk ke dalam persaingan tersebut, dan mungkin sedikit yang mampu menggunakan strategi ini. Tapi menggunakan metode ini ada untung dan ada ruginya. Ketika tidak ada diferensiasi, maka pelanggan akan lebih sensitif ke harga dan itu akan menguntungkan. Begitupun sebaliknya. Mungkin kalian nggak paham ya apa yang saya maksud. Saya akan mengambil contohnya seperti ini. Ada toko 1 sama toko 2. Toko 1 ini menjual per kilo itu telurnya 11.000 deh. Terus toko 2 menjual telur 10.000 per kilo. Jadi kan otomatis mahalan toko 1 dong. Tiba-tiba toko 1 itu membanting strategi dia menggunakan kepemimpinan biaya. Awalnya dia menjual 11.000 per kilo, dia banting harga jadi 10.000 per kilo. Jadi kan otomatis ibu-ibu rempong, ibu-ibu yang penggila diskon, ibu-ibu penggila murah, barang murah tapi berkualitas, itu pasti kan langsung berpindah ke toko 1. Mungkin sedikit contoh itu. Selanjutnya yang terakhir macam dari strategi kompetitif yaitu fokus. Fokus berarti perusahaan yang melakukan strategi ini berfokus atau berkonsentrasi untuk pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Perkenalkan, nama saya Miss Jannah, NIM 2019-21076. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam strategi. Yang pertama yaitu strategi global. Banyak perusahaan
beroperasi secara global dan menggunakan strategi lain untuk fokus usahanya. Para manajer eksekutif mencoba merumuskan strategi yang memungkinkan sinergi antar usaha internasional guna mencapai tujuan bersama. Ketika perusahaan memilih strategi globalisasi, maka dari itu desain produk dan pengiklanan di seluruh dunia akan dilakukan dengan cara dilakukan terstandarisasi. Dasar strategi ini adalah anggapan adanya pasar global tunggal untuk produk konsumen dan industri. Teorinya yaitu bahwa semua orang ingin membeli produk yang sama dan hidup dengan cara yang sama pula. Sebagai contoh, Gillette Company. Gillette Company ini perusahaan yang menggunakan pemasok dan proses yang sama untuk membuat produk dengan spesifikasi teknis yang terstandar di seluruh dunia. Kedua yaitu strategi transnasional. Strategi transnasional yaitu strategi yang menggabungkan koordinasi global untuk mencapai efisiensi dengan menggunakan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan tertentu banyak negara. Banyak perusahaan yang meningkatkan efisiensi global. Namun dengan bertambahnya atau tertekan dengan suatu itu, maka memerlukan daya respon nasional. Salah satu perusahaan yang menggunakan strategi ini yaitu perusahaan pembuat peralatan berat, yakni Caterpillar Inc. Caterpillar mencapai efisiensi global dengan menggunakan mendesain produk yang menggunakan komponen-komponen yang sama, serta membuat komponen secara terpusat di fasilitas produksi berskala besar. Perusahaan ini juga membuat sejumlah fitur yang disesuaikan oleh kebutuhan lokal. Mayoritas perusahaan yang ingin mencapai tingkat tertentu untuk menghemat biaya, maka produk global harus disesuaikan dengan aturan pemerintah atau aturan pemerintah di beberapa negara atau selera pelanggan. Yang ketiga yaitu strategi ekspor. Strategi ini adalah salah satu cara untuk menilai sebuah produk sukses di pasar domestik. Jika perusahaan menjual produknya sukses di pasar domestik, akan berkesempatan baik pula untuk sukses di pasar luar negeri. Kondisi kebutuhan dimanapun akan sama dengan kondisi yang ada. Strategi multi domestik. Strategi ini adalah proses penyesuaian desain produk dan strategi pengiklanan untuk memenuhi kebutuhan tertentu masing-masing negara, yang berarti persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional hadir di banyak negara, namun mendorong agar pemasaran, pengiklanan, dan sebuah produk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan tertentu di banyak negara. Seperti contoh, jaringan toko serba ada 7-Eleven. 7-Eleven ini menggunakan strategi multi domestik karena kombinasi produk, pengiklanan, pendekatan, dan cara pembayarannya mereka harus disesuaikan oleh selera, nilai-nilai, dan aturan pemerintah di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, konsumen Jepang seringkali membayar tagihan listrik, air, dan tagihan lain mereka di toko serba ada tersebut. 7-Eleven Jepang juga memungkinkan pelanggan untuk membayar dan membeli produk yang mereka beli dengan cara internet atau lewat internet di 7-Eleven wilayah mereka. Yang terakhir yaitu penerapan strategis. Penerapan strategis ini adalah langkah terakhir untuk manajemen strategis. Bagaimana cara strategis itu dilakukan dan diterapkan. Manajer Shoptalk menyarankan yang pertama kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain guna mewujudkan perilaku baik untuk mencapai tujuan strategis. Contohnya memotivasi karyawan atau membujuk manajer menengah untuk bekerja sama. Yang kedua yakni
rancangan struktural. Rancangan struktural ini terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat peningkatan mereka, konsolidasi berbagai fasilitas, departemen, dan divisi. Yang ketiga yakni sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali yang mencakup imbalan, gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan, kebijakan, dan prosedur perusahaan. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah para pegawainya. Sumber daya manusia berfungsi untuk merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan memecat pegawai guna upaya untuk mencapai tujuan strategis.